Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, silakan dibuka surah Al-An'am ayat 108. Di tadabbur kita malam pagi hari ini surah Al-An'am ayat 108. Mari kita awali tadabbur kita pada pagi hari ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Senantiasa kita awali dengan surah yang agung, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Thumma ila rabbihim
فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. Baik jemaah sekalian, mari kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbu, dan janganlah kalian mencaci alladzina, kepada orang-orang yad'una, yang mereka beribadah min dunillah, dari selain Allah. Fayasubbu, maka mereka juga akan mencaci Allah, kepada Allah, adwan, dengan kebodohan, bighairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan. Kadzalika, demikian itulah, zayyanna, kami hiasi, likulli ummatin, setiap umat, amalahum, tergantung amal mereka,
Summa kemudian ila rabbihim kepada Rabb mereka, marji'uhum tempat kembali mereka, fayunabbi'uhum maka ia akan menceritakan mereka, bima kanu dengan apa-apa yang mereka ya'malun kerjakan. Wa aqsamu dan mereka bersumpah billahi kepada Allah, jahda aimanihim berdasarkan iman mereka, jahda aimanihim berdasarkan kesungguhan iman mereka, la in ja'athum jika benar-benar datang kepada mereka, ayatun bukti kekuasaan, la yu'minunna biha sungguh mereka akan beriman, biha terhadapnya. Qul katakanlah, innamal ayatu sesungguhnya ayat-ayat itu indallah ada di tangan Allah. Wa ma yush'irukum tidakkah kalian mendapati annaha sesungguhnya itu idza ja'at apabila datang la yu'minun mereka tidak akan beriman. Wa nuqallibu kamilah yang akan membalikkan afidatahum isi hati mereka, wa absarahum dan penglihatan mereka, kama sebagaimana lam yu'minu mereka tidak beriman, bihi kepadanya, awwala marratin pada saat pertama kali, wa nadharuhum biarkan mereka fi tughyanihim dalam kesesatan mereka, ya'mahun mereka terombang-ambing. Alhamdulillah. Surah apa? Al-An'am ayat 108 sampai dengan 110. 108 dengan 100 sampai dengan 110, 3 ayat di akhir juz yang ke-7. Jamaah sekalian, kemarin kita sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di halaman ini diawali dengan ayat dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kemarin kita sudah bahas bahwa Allah itu punya sifat khaliq dan tidak dapat kita tembus dengan penglihatan. Kali ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk berhati-hati. Untuk kita ini setelah punya keimanan yang kita yakini, kita harus berhati-hati dalam menyampaikan. Artinya,
Judul tema di ayat ini adalah akhlak dalam berdakwah. Akhlak. Jadi setelah kita iman itu kita harus punya akhlak. Etika dalam berdakwah. Tidak serta-merta kita punya keyakinan bahwa yang kita amalkan itu benar, kemudian kita semena-mena menyampaikan atau berinteraksi dengan mereka orang-orang yang berlainan akidah dengan kita. Nah, ini kadang-kadang sering tidak terperhatikan dalam hal ini. Maka Imam Al-Qurtubi memberikan kesimpulan hukum. Yang pertama, di ayat ini ada kalimat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencaci, menghina orang-orang yang menyembah selain Allah. Janganlah kalian mencaci, menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Menyembah selain Allah boleh enggak? Enggak boleh. Perbuatan batil apa hak? Batil. Tapi Allah melarang kita untuk mencaci mereka. Ini merupakan nahyun, larangan. Kata Imam Al-Qurtubi ada jawabannya. Kenapa? Kenapa kita dilarang untuk mencaci mereka yang menyembah kepada selain Allah, padahal mereka itu kondisinya batil, sesat. Maka Allah menjawab, ini jawabannya, fayasubbullah adwam bighairi ilm. Karena akan menimbulkan mereka juga akan mencaci Tuhan kita Allah. Dan bighairi ilm, tanpa ilmu pengetahuan. Adwan diartikan jahlan, dengan kebodohan. Akhirnya yang akan terjadi, kita bukan mensyiarkan Islam, bukan menyampaikan Islam, tapi justru membunuh agama kita sendiri. Hati-hati. Bukan kita membesarkan Allah, tetapi justru kita mengecilkan Allah di hadapan mereka. Mestinya mereka tertarik dengan kita, kemudian mereka membaca syahadat, kemudian mereka memeluk agama yang kita dakwahkan, tetapi justru mereka membenci Islam dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahaya. Yang kedua, menurut Imam Al-Qurtubi, hukmuha baqin fi hadhil ummah ala kulli hal. Hukum tidak boleh mencaci mereka, itu hukumnya tetap menurut para ulama dalam setiap kondisi. Jika memang betul-betul itu akan membahayakan agama kita. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, di dalam ayat ini menjadi dalil ala wujubil hukmi bisaddid darai, bahwa wajibnya kita menjalankan hukum itu dengan memperhatikan saddud darai. Saddud darai itu jangan sampai kita menjalankan kebaikan itu akan menimbulkan keburukan. Justru akan menimbulkan bahaya. Bukan maslahat yang ada, tetapi justru mafsadat yang ada. Maka ada kata-kata yang sangat saya garis bawahi dari tafsir Al-Qurtubi, annal muhiqqa qad yakufu an haqqin lahu idza adda ila dhararin yakunu fid din. Kadang-kadang orang yang melakukan kebenaran itu justru akan menghentikan kebenaran itu jika dia melakukannya dengan sembarangan, dengan ceroboh, tanpa ilmu pengetahuan, yang justru akan melahirkan fobia. Ya, kalau kita Islam berarti Islamu fobia.
Nah ini kadang-kadang ini harus diperhatikan oleh ahli duat, ahli dakwah. Ya, kecuali memang ada perbandingan ilmu, munaqasyah, memang sengaja perbandingan ilmu di mana kelebihannya dan lain sebagainya, itu beda lagi. Nah, jadi ini hukum ini ada dua hal. Yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap orang yang berlainan akidah terhadap kita. Itu secara ekstern. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap di antara kita sendiri yang berbeda pendapat. Jadi pertama, ada iftiraq, ada ikhtilaf. Ada iftiraq, ada ikhtilaf. Apa bedanya? Iftiraq itu adalah perpecahan, atau yang tadinya satu jadi pecah. Ikhtilaf itu perbedaan. Jadi kalau iftiraq itu identik dengan perbedaan akidah, kalau ikhtilaf identik dengan perbedaan pendapat. Kalau iftiraq itu perbedaan akidah, kalau ikhtilaf itu perbedaan ra'yu, pendapat. Nah, jadi kita sama-sama harus punya akhlak di bidang ini. Kepada mereka yang menyembah kepada selain Allah saja kita harus berakhlak. Bagaimana terhadap saudara-saudara kita yang sesama muslim, yang kebetulan berlainan pendapat. Nggak usah jauh-jauh, kelompok paling besar di Indonesia ini ormas yang mengajarkan kita, yang mendidik kita sama-sama adalah Muhammadiyah dan NU. Ini harus harmonis perbedaan ini. Di kalangan para ulama, para ilmuwan, mereka harmonis. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan semuanya harmonis. Karena mereka mendapatkan ilmu dari guru yang sama. Kemudian dalam hal mempraktekkan agama ini di Indonesia khususnya, karena Indonesia ini memang kita heterogen, ada berapa agama? Ada berapa? Ada 5. Sekarang mungkin nambah lagi agama. Nah, kita perlu punya etika seperti yang diarahkan oleh ayat ini. Bagaimana kita mengamalkan agama? Mungkin tetangga kita sebelah kanan, mungkin tetangga kita sebelah kiri, dan lain sebagainya. Hak sesama jiron, tetangga, itu harus diamalkan. Kalau mereka sakit, kebetulan berlainan agama, ya kita tunjukkan bahwa muslim itu punya akhlak. Nah, jangan sampai satu masjid hanya karena perbedaan pendapat, kunut sama tidak, bismillah jahar sama bismillah sir, ribut. Saya nggak mau jadi imam ustadz itu. Dia nggak pakai bismillah. Itu dari mana ustadz itu? Ya, mondok di mana? Asalnya, langsung semua ditelusuri. Seolah-olah itu penjahat kelas yang harus ditangkap. Nah, ya, membuat masjid sendiri. Ini yang kadang-kadang terjadi di masyarakat kita. Kenapa masjid kita banyak? Kenapa masjid kita banyak? Ya, di zaman Rasulullah itu, masya Allah, Rasulullah pertama kali Masjid Quba, kemudian membangun Masjid An-Nabawi, itu untuk semua. Kalau masih ada yang bisa terjangkau, ya satu masjid saja. Tapi kita wallahu a'lam, ya kan? Nah, oleh karena itu kita perlu belajar dan belajar lagi supaya agama ini kita amalkan sejuk, indah. Orang lihat Islam itu indah, sejuk. Tuh di Masjid Darussalam kalau pengen lihat,
orangnya harmonis, ya kan? Adapun perbedaan furu dan lain sebagainya, ya biasa, ya. Jadi kita teringat Imam Asy-Syafi'i itu pernah debat dengan Imam Sufyan ibnu Ats-Tsauri. Sufyan ibnu Ats-Tsauri sezaman berdebat, masing-masing berdebat. Kata Imam Syafi'i, kulit hewan ternak yang kulit bangkai itu selamanya najis. Walaupun sudah disamak itu selamanya najis. Tapi Sufyan ibnu Sufyan Ats-Tsauri itu berpendapat kulit bangkai itu bisa dimanfaatkan. Kalau sudah disamak itu bisa dimanfaatkan, tidak lagi najis. Semuanya mengungkapkan hadis. Kalau Ats-Tsauri mengungkapkan hadis yang membolehkan dari Nabi, kalau Imam Syafi'i mengungkapkan hadis yang tidak membolehkan dari Nabi. Sama-sama hadis Nabi, mungkin penerapannya berbeda. Tempatnya di mana, kapan. Maka kita perlu melihat hadis Nabi itu muqtadol halnya di mana. Saat itu Nabi bicaranya kapan, di mana, bagaimana dan lain sebagainya. Maka ada hukum yang disebut dengan nasikh dan mansukh. Contohnya, dulu Rasulullah pernah melarang ziarah kubur waktu awal-awal Islam. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Gak boleh ziarah kubur itu. Tapi akhir-akhir Islam sudah matang, sudah tahu perbedaan akidah, sudah tauhidnya sudah jelas, maka ala fazuruha, kata Nabi, silahkan kamu ziarah kubur, fa innaha tudzakirukumul maut, karena itu akan mengingat engkau kepada kematian. Nah, kita sekarang diperintahkan untuk ziarah kubur. Jadi inilah indahnya Islam jika kita mempelajari dengan lengkap. Karena sudah ada garisnya, sudah ada pakemnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya 107. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita itu harus jadi rahmat kepada orang yang meski berlainan akidah, apalagi hanya berlainan pendapat, apalagi hanya berlainan ormas, apalagi hanya berlainan, apalagi sekarang ini partai, apalagi berlainan RT calon dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai itu justru menghalangi kebenaran, justru menghalangi kebenaran. Bagi kita yang rajin sholat sunnah duha, yang rajin qobliyah ba'diyah, jangan sinis sama mereka yang tidak pernah ba'diyah, tidak pernah qobliyah. Kalau melihat mereka ini, kita yang sudah nggak pernah ketinggalan ba'diyah qobliyah ini, kayaknya ngelihat mereka nggak level deh kayaknya di sini. Apalagi yang sudah biasa sunnah. Kamu puasa nggak? Enggak. Saya puasa. Senin Kemis nggak pernah ketinggalan. Ngomongnya itu nggak pernah ketinggalan. Jadi kalau dia punya hajat, itu yang nggak pernah puasa Senin Kemis itu nggak diundang. Kita ngundangnya sama yang sering puasa Senin Kemis saja. Puasa Daud. Kita kelompok ahlu, ya kan? Nah ini nih. Ini masuk kepada annal muhiqqa kad yakufu an haqqin lahu idza adda ila dararin yakun fiddin. Ini masuk ke dalam hal ini. Maka kita kalau bergaul kepada mereka yang berlainan agama, tunjukkan bahwa Islam itu mudah. Islam itu mudah. Di dalam Islam itu gampang, baca syahadat diyakini ketika dia meninggal masuk surga. Ada kan sahabat yang nggak pernah sholat tapi masuk surga? Ada nggak? Ada. Sahabat nggak sholat tapi masuk surga karena belum waktu sholat sudah meninggal. Jadi dia syahadat, baru syahadat
kemudian ada seruan perang, dia loncat untuk berperang karena belum waktu sholat. Nah, di pertempuran itu dia meninggal, kata Rasulullah, ahlul jannah. Enak kan? Enak. Jadi Islam tuh enak. Cuman baca syahadat masuk surga. Man qala la ilaha illallah akhirah hayatihi dakhalal jannah. Bahkan ada hadis wa in zana wa in saraqa. Meskipun dia berzina dan meskipun dia mencuri, merokok. Baik, jadi ini yang harus perlu kita tegaskan. Maka dalam mengamalkan Islam ini kita perlu ini. Saya kasih contoh lagi. Sahabat Muaz. Sahabat Muaz itu kalau sholat bersama Rasulullah, ini ada pesan-pesan banyak dari Rasulullah untuk Muaz. Sepertinya Rasulullah ingin mengkader sahabat Muaz ini. Jadi Muaz ini selalu sholat dengan Rasulullah. Kalau sholat dengan Rasulullah, imamnya Rasul, itu satu rakaat biasanya sampai 100 ayat. Satu rakaat itu bisa sampai 100 ayat. Jadi kalau Al-Baqarah itu sampai wa yukallimullahu sampai ayat itu. Nah, kemudian setelah itu dia kembali ke tempat kaumnya. Nah, kaumnya itu baru masuk Islam. Nah, di saat itu dia jadi imam sholat di kaumnya. Kemudian dia terapkan seperti Rasulullah. Jadi sholat satu rakaat itu 100 ayat. Imamnya kaku semua, Pak. Akhirnya ada yang nggak tahan. Imamnya, makmumnya kaku semua ya. Akhirnya sampai ada yang nggak tahan, keluar dia dari shaf, tinggalkan Muaz, kemudian sholat sendiri, pakai kulhu, ya. Sholat sendiri. Nah, kemudian setelah selesai sholat, sahabat Muaz ini dilaporkan oleh jamaah di belakangnya. Ya Syekh, ya Ustadz Muaz, tadi ada makmum yang keluar. Kata Muaz, dia itu orang munafik. Dia itu orang munafik. Itu contoh orang munafik tuh kayak gitu. Benar nggak sepertinya? Sepertinya benar. Muaz salah nggak? Tidak salah, dia mengikuti Rasul, sunnah Rasul. Siapa yang mau berani menyalahkan? Ini dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ribut di kalangan mereka, sampailah berita itu kepada Nabi. Kemudian setelah sampai ke Nabi, yang dipanggil bukan makmum yang keluar dari shaf, tapi justru yang dipanggil Muaz. Apa kata Rasul? Ya Muaz, afattanun anta ya Muaz. Afattanun anta ya Muaz. Wahai Muaz, apakah kamu mau bikin fitnah? Nanti kalau Islam itu diterapkan seperti itu mereka akan lari dari Islam. Menganggap Islam itu begitu berat untuk dilaksanakan. Wah, ini. Jadi ini dalil juga sholat rakaatnya pendek-pendek ini. Ya. Jangan panjang-panjang, maksudnya ayatnya pendek-pendek, jangan ayat yang panjang-panjang. Ini dalilnya. Ada dalilnya juga. Jadi kalau sholat itu singkat-singkat. Bahkan Nabi sendiri ketika dia ngimamin sholat terus dengar ada bayi nangis, dipercepat sholatnya. Ini ada ibu, bayinya sudah nangis, sholatnya lama, ibunya khusyuk. Kebetulan hafal Quran 1 juz. Ini tidak tepat. Ternyata ini tidak tepat. Jadi kita dalam mengamalkan Islam seperti itu. Kemudian firman Allah berikutnya, waqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatul la yu'minunna biha qul innamal ayatu indallah. Ayat ini menggambarkan ketika itu mereka orang-orang kafir itu berjanji kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi dengan syarat. Dulu saya ingat Nabi Musa itu
tongkatnya itu hebat. Dibawa ke laut, dipukulkan terbelah laut. Dipukulkan ke batu, keluar air. Coba kira-kira kamu bisa nggak bikin gunung Uhud ini jadi emas? Kalau itu bisa, nah saya pasti beriman. Kalau itu bisa, saya beriman. Jadi gunung emas itu disulap jadi emas. Gunung Uhud itu disulap jadi emas, maka saya akan beriman. Maka diingatkan sama Allah di sini, wa aqsamu billahi jahada imanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minun. Pasti mereka akan beriman. Apa kata Allah? Qul innamal ayatu indallah. Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Apakah kamu tidak sadar, kata Allah kepada orang beriman, nanti kalau mereka betul-betul diwujudkan itu gunung jadi emas, apakah mereka akan beriman? Tidak juga. Belum tentu mereka juga akan beriman. Kadang-kadang kita suka bertanya, kenapa mukjizat Nabi Muhammad kok enggak seperti mukjizatnya Nabi Musa? Karena mukjizat model seperti itu pernah ada dulu, tapi enggak banyak juga yang beriman. Maka mukjizatnya dirubah dengan mukjizat yang lebih abadi. Meski Nabi tidak ada, tapi kita bisa merasakan mukjizatnya. Tapi kalau Nabi Musa, mukjizatnya hilang ya bersama nabinya. Jadi cucu-cucunya sudah nggak percaya lagi tentang cerita terbelahnya laut, dengan cerita tongkat dilempar jadi ular, karena sudah tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi Al-Quran kita masih bisa bahas sampai hari ini. Itulah kehebatan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian masalah hati di ayat 110-nya. Masalah hati, petunjuk itu urusan Allah. Kita hanya ikhtiar menyampaikan dengan santun, dengan akhlak. Seperti Rasulullah itu pernah menyuapi orang Yahudi di pasar. Orang Yahudi berlainan keyakinan dengan Rasul, tapi Rasul tuh bukti bahwa Rasul itu enggak cuma masjid, rumah, masjid, rumah. Sekarang banyak ustadz-ustadz tuh membatasi pergaulan. Udah pakaiannya khusus, terus membatasi pergaulan. Nah ini tidak tepat juga. Jadi kalau banyak nggak orang yang berjubah besar terus pergi ke pasar, ada nggak? Jarang ya. Takut juga mau ke pasar. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah pergi ke pasar. Ya, ke pasar juga Rasulullah. Kemudian dia suapin tuh orang Yahudi yang pengemis Yahudi buta, dia suapin. Setiap hari nggak ketinggalan kalau ke pasar dia suapin. Lama-lama Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar bertanya kepada anaknya Aisyah, wahai Aisyah, adakah amal kebiasaan Rasul yang belum saya lakukan? Kemudian kata Aisyah, ada ya Abi. Apa itu? Rasulullah biasanya pergi ke pasar, dia selalu datangi orang tua renta yang beragama Yahudi, kemudian mereka disuapi. Orangnya buta. Akhirnya Abu Bakar mencoba melakukannya. Setelah dia dekati, Abu Bakar mencoba menyuapi. Setelah disuapi, ternyata orang itu kaget. Siapa ini? Kenapa menyuapi saya kok kasar sekali? Mana orang-orang yang kemarin? Mana orang kemarin yang begitu lembut menyuapi saya? Saya maki, saya apa, dia tetap menyuapinya dengan lembut. Kemudian Abu Bakar berkata, dia sudah meninggal. Siapa dia? Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad itu? Utusan Allah. Akhirnya orang tua tadi nangis. Nangis terseduh-seduh. Kemudian dia akhirnya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Apakah Rasul waktu nyiapin kamu itu harus masuk Islam? Islam itu begini. Enggak. Rasul tidak melakukan itu. Rasul hanya melakukan action, perilaku, akhlak yang baik.
Nah itu kayaknya dakwah yang paling hebat di saat ini. Sebab kalau kita sampaikan, nih agama Islam paling benar, pasti timbulnya apa? Debat. Kalau sudah debat gitu nggak mau ketemu. Kalau sudah nggak mau ketemu, besok pindah rumah. Jadi tadinya tetangga kita karena debat itu akhirnya pindah rumah jauh. Nah kalau sudah seperti itu, ini cuma perbedaan pendapat saja kadang-kadang sampai segitunya. Masjidnya pindah, cari masjid yang lain. Nah ini, jadi mudah-mudahan kita dapat hikmah, ibrah, pelajaran dari ayat yang kita bahas, surah Al-An'am ayat 108 sampai dengan ayat 110 ini. Nah ini penting kita lakukan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan agama kita menjadi cemerlang, Islam kita menjadi baik. Meski kita berbeda pandangan, pendapat, itu kita harus punya etika satu dengan yang lain, saling menghargai seperti Imam Syafi'i dan Imam Sufyan Ats-Tsauri dan para pendahulu kita yang begitu mulia. Mereka begitu harmonis kehidupannya antara Imam Malik dan Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Dan itu yang harus kita tiru dalam era kehidupan akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terpilih. Amin. Kita tutup majelis ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.